kita akan menentukan di sini volume benda, dia dibatasi bidang XY. Bidang XY itu berarti di itu ya, lantainya ya nanti. Kemudian silinder eliptik 4x kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9, serta bidang Z sama dengan Y sama dengan 3Z. Nah, kita akan kaji satu persatu dulu bentuk bidang-bidangnya, bentuk masing-masing pembatasnya ini. Ini untuk bidang XY jelas dia merupakan lantai. Nah, untuk silinder eliptik di sini, rekan-rekan bisa memodifikasi ini menjadi bentuk elips. Elipsnya dia memuat X dan Y ya. Berarti nanti Z-nya dia tak terbatas di sini karena tidak ada batasan terhadap Z di bagian silinder eliptik di sini. Ini jika kita modifikasi bentuk elipsnya, ini akan menjadi 4x kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Ini analog dengan bentuk elips itu berarti harus sama dengan 1 ya. Berarti di sini 4/9x kuadrat ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, di sini dengan kata lain bisa kita tuliskan menjadi X kuadrat per 9/4 ya, ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, jadi di sini nilai A-nya berarti akarnya ini ya, 3/2, nilainya B berarti akar 3. Jadi, jika rekan susun ke dalam bidang XY, ini bidang XY ya, belum ke dimensi 3-nya dulu. Bidang XY-nya berarti X-nya nanti dia ini sumbu minor, kemudian Y-nya lebih panjang, dia sumbu mayornya ya. Berarti di sini 3, Y-nya. Ini berarti min 3, kira-kira di sini. X-nya di sini berarti min 3/2. Berarti kira-kira segini ya. Min 3/2 di sini. Nah, elipsnya nanti kira-kira bentuknya begini. Ini elips di bidang XY-nya. Nah, kemudian jika kita bawa ini ke dimensi 3, berarti ini seperti seolah-olah dijatuhkan ke lantai ya bentuknya. Nah, ini misalnya untuk untuk koordinat pada dimensi 3-nya. Kemudian elipsnya di sana diminta terhadap XY, artinya ketika Z nanti tidak dibatasi dia. Terhadap X tadi sumbu minornya 3/2, terhadap Y-nya 3 ya. Berarti terhadap X 3/2, kira-kira di sini. Terhadap Y-nya 3, berarti lebih panjang. Nah, kira-kira jika di oktan pertama, di lantai di oktan pertama, dia nanti begini. Kalau mau lebih lanjut ya dia sebenarnya melengkung ke sana membentuk elips begitu ya. Dia membentuk elips seperti ini, tapi kita akan buat agar lebih jelas saja, kita gambar yang di oktan pertama saja dulu di sini. Nah, kemudian bidang yang kedua, ini nanti mohon maaf ya, ini nanti elipsnya dia ke atas terus, jadi seperti tabung, tapi pipih begitu ya, dia elips dia. Bentuk dasarnya itu elips, jadi kalau rekan-rekan gambar secara jelas, nanti bentuknya begini dia, ke atas begini. Nah, di bawahnya ini bukan lingkaran, tapi di sini adalah elips. Di ke atas begini tanpa batas ya, membesar, tinggi terus ke atas dan ke bawah tanpa batas begitu. Karena Y-nya di sini tidak, karena Z-nya ya, Z-nya tidak dibatasi di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang Y sama dengan 3Z. Nah, ini rekan-rekan harus hati-hati, Y sama dengan 3Z. Artinya ketika di bagian X dia tidak dibatasi nanti. Berarti bidangnya itu nanti pasti akan ke arah depan dan belakang X ini tanpa batas. Y sama dengan 3Z. Kita lihat ya, Y sama dengan 3Z. Berarti dia pasti melewati 0,0 ya. Kalau Z-nya 0, Y-nya 0 juga. Kemudian, berapa lagi? Kalau misalnya Y-nya kita buat, Z-nya aja ya, Z-nya kita buat 1, maka Y-nya nanti kita bikin tabel aja biar tidak bingung mana yang Y, mana yang Z. Di sini nanti misalnya Y, di sini Z. Berarti nanti ketika Y-nya 0, Z-nya juga 0 ya. Ketika Z-nya 1, Y-nya 3 nanti.
Nah, berarti 0,0-nya di sini ya, ini 0,0,0 sebenarnya ya X-nya. Jadi kita jika memandang bidang YZ itu berarti yang ini aja, yang dinding ini aja. Nah, yang di belakang ini YZ. Kemudian ketika Z-nya 1, Y-nya bernilai 3. Berarti ketika Z-nya 1 taruhlah di sini, maka Y-nya bernilai 3. Berarti ini tadi ya. Nah, di sini berarti 1,3. Nah, dia melalui garis ini 0,0 dan 1,3. Berarti seperti ini bidangnya. Nah, terus apa namanya? Lurus begini ya, sampai tembus ke bawah juga. Nah, kemudian karena di Z-nya dia tidak di X-nya dia tidak terbatas, ini kan tidak dibatasi oleh X, maka dia sebenarnya juga ke depan dan ke sana itu lurus tanpa batas begitu ya. Nah, sekarang rekan-rekan bisa membayangkan daerah ini seperti apa nanti bentuknya. Yang jadi atap apa, kemudian yang menjadi alasnya apa. Jadi ketika kita bicara volume, itu kita bicara nanti ada alas pasti, alas bendanya yang jadi R, batas integrasinya. Kemudian yang jadi Z itu adalah atapnya. Jadi di bagian atas dari benda itu apa nanti bentuk fungsinya. Jadi ini secara ilustrasinya, jadi kalau rekan-rekan ini membayangkan, ini sebenarnya ada elips. Elips ini tadi ya, sudah jelas gambar elipsnya di sini. Nah, di sini sumbunya, sumbu X, sumbu Y-nya, sumbu X, Y, X-nya yang ke depan sini, ini Y-nya yang ke sana, di sini Z-nya begini ya. Nah, kemudian nanti ada bidang yang memotong elips ini secara miring. Jadi ini dipotong, bayangkan aja ada elips, kemudian ini seperti ada apa ya, seng atau apa begitu ya, ada bidang atau triplek apa memanjang ke depan sini memotong ini, memotong bagian elips ini. Dia ketak hingga di sana, kemudian ini bidangnya bentuknya miring begini ya. Ini kalau mau dilanjutkan dia ke sini, ini sampai bawah gitu ya memotongnya ya. Jadi di sini volume yang kita cari itu tentu saja volume yang ada di atas lantai. Jadi kita tidak memikirkan benda-benda yang di bawah sini, kita akan melihat volume benda dia yang ada di atas lantai. Jadi yang ada di oktan 1, oktan 2, oktan 3, atau oktan 4 di sini nanti. Untuk memperjelas gambarnya, rekan-rekan bisa melihatnya melalui GeoGebra di sini. Jadi misalnya ini GeoGebra-nya saya buka, saya menggunakan GeoGebra klasik yang seri kelima di sini. Ini tampilan awal jika rekan-rekan sudah menggunakan atau menginstal GeoGebra-nya. Kemudian jangan lupa di bagian view-nya diubah menjadi 3D grafik di sini. Nah, nanti akan muncul bentuk 3D-nya, bentuk 3 dimensinya nanti akan muncul. Jadi tinggal kita ketikkan di sini bentuk apa namanya kurva yang kita inginkan. Tadi di soalnya ya, silinder eliptik 4 X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Nah, ini silinder eliptiknya. Dia bentuknya seperti ini ya, ini silinder. Ini bisa kita perjelas warnanya. Di bagian color ini bisa kita ubah sedikit begini. Nah, di sini jadi bisa dibayangkan ya, ini silindernya. Ini yang tadi yang 3/2 itu yang X-nya ya. Nah, ini berarti yang merah ini yang sumbu X, dia 3/2. Y-nya tadi yang berpotongan elipsnya tadi yang 3, berarti di sini. Nah, grafik kurvanya, kurva silindernya bentuknya seperti ini ya. Silinder eliptiknya di sini. Jika rekan-rekan lihat, lah ini berlubang dari, jadi dia tanpa batas ke atas ke bawah begini ya. Nah, begini bentuknya. Kalau di sumbu X dia begini, yang merah X, yang hijau ini Y, yang biru ini sumbu Z. Nah, kemudian dipotong oleh bidang tadi, Y sama dengan 3Z. Oh, salah ya, tadi apa? Y sama dengan 3Z ya, ini X tadi. Y sama dengan 3Z di sini. Nah, jadi bidang yang motong ini ya, seperti triplek begini, dia memotong lurus di sini. Yang warnanya bisa kita buat ini agak berbeda, merah mungkin kita ganti biru yang jelas saja ya, dia biru begini kita pertebal. Nah, ini yang biru, ini adalah Y sama dengan 3Z, jadi dia motong elips itu.
Nah, berarti volume yang rekan-rekan cari ya di atas lantai tapi dibatasi oleh ketiganya. Tentu saja dia yang kecil ini ya, rekan-rekan bisa lihat ini seperti segitiga, sebenarnya nggak segitiga ya ini ya. Tapi dia seolah-olah ini, nah, jadi lengkungan kecil di sini di bawah ini, atapnya berarti adalah Y sama dengan 3Z. Itu adalah atapnya karena dia yang membatasi, memotong ini di atas, ini adalah Y sama dengan 3Z ya, yang menjadi lantai. Lantainya tadi dibatasi bentuknya elips tadi, karena dia berpotongan di lantainya, di bidang XY. Nah, rekan-rekan sekarang mencari volume di bawah apa ini? Triplek atau Y sama dengan 3Z ini ya. Seng atau triplek ini, bidang yang lurus ini, dia dipotong itu di atas, nah di bawahnya lengkungannya ini kan bentuknya elips dia. Nah, berarti dia hanya berada di oktan 1, nah karena di sini, dan di oktan 2 di belakang sini. Di oktan 3 dan 4, ini bendanya, tripleknya tadi menembus sampai ke bawah, berarti itu bukan volume yang kita maksud. Kita hanya mencari volume yang di atas ini tadi. Jadi kita akan mencari volume hanya di oktan 1 dan oktan 2, karena oktan 3 dan 4-nya untuk benda ini ternyata berada di bawah lantai, ini batasnya yang di sini. Nah, jika kita lihat di sini, nah ini sekarang dia tidak berlubang lagi, tapi tertutup oleh bidang tadi dia. Nah, sekarang kita akan mencari volumenya. Nah, berarti yang membatasi daerah di bawah ini, daerah apa namanya, R-nya, nah itu adalah tadi begini dia. Ini adalah daerahnya, kemudian dia bentuknya tadi sama ya, antara oktan 1 dan oktan 2 yang di sana, ini bentuknya sama, rekan-rekan bisa simak sekali lagi. Nah, ini bentuknya sama persis, berarti volumenya sebenarnya rekan-rekan hitung di oktan 1 saja, nanti dikalikan 2 itu bisa. Atau mau bekerja langsung dari oktan 1 sampai oktan 2 itu juga bisa nanti. Jadi volumenya dihitung langsung atau dihitung separuh, kemudian nanti tinggal dikalikan 2 nanti ya. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan untuk mencari volumenya, kita berarti butuh nanti volumenya, ini adalah ruas, taruhlah ini namanya R. R di sini, kemudian di sini akan Z, kemudian dy, dx. Misalnya kita pakai rumus yang di sini atau mau dx dy juga boleh nanti. Sama saja harusnya. Tergantung nanti batasnya R sekali lagi ya. Rekan-rekan menggunakan dy dx atau dx dy itu hati-hati nanti di batasnya R nanti di sana. Nah, pertama kita tentukan dulu batas-batas dari R di sini. Nah, R-nya jika kita bicara di dy dx, ini kita hapus dulu biar nanti untuk membuat sketsanya gampang ya. Di sini X, di sini Y, di sini Z ya. Begini grafiknya. Nah, sebenarnya tadi dikalikan 2 ya, berarti ini 2 ya, karena kita akan bicara R-nya ini hanya di oktan 1. Ini R. Ini R. Nah, sebenarnya daerahnya kan sampai elips di belakangnya ini, jadi nanti dikalikan 2. Kita akan hitung aja 1 yang ada di oktan pertama. Nah, dy dx berarti batasnya Y dulu, baru batasnya X. Berarti karena Y-nya ini ada di sini, Y-nya sumbu Y ini yang ke arah sini, berarti jika rekan-rekan mengambil Y, rekan-rekan ambilnya yang di sini ya, batasnya ya untuk Y. Nah, berarti batasnya yang di sebelah sini adalah ini Y sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini batasnya berasal dari elips. Elipsnya tadi adalah sudah rekan-rekan bentuk menjadi apa tadi? 4, atau dari rumus awalnya aja ya, 4x² plus y² sama dengan 9.
Sekarang kita ubah ini ke dalam Y, berarti menjadi Y sama dengan, ini jadi plus minus ya. Akar berapa ini? Dimodifikasi 9 min 4x kuadrat ya. Nah, karena ini yang ke arah sana, nah, ke arah kanan di sini dari 0, maka kita ambil yang positif. Nanti jika ke arah kiri sana dia yang negatif. Ini kita ambil yang plus ya berarti ya. Di sini hati-hati kita ambilnya yang plus di sini. Berarti di sini R-nya kita susun batasnya untuk R dulu, maka Y ini dibatasi dari 0 sampai plus dari 9 min 4x kuadrat, sedangkan X-nya bergerak berarti dia ini ya, sampelnya kita lihat dari sini ya, ini X-nya berjalan dari ini 0, X0 di sini, sini sampai di sini. Nah, di sini tadi perpotongan elipsnya berapa? 3/2 ya. Nah, X-nya bergerak dari 0 sampai dengan 3/2. Nah, ini nanti yang akan membatasi R kita di sini nanti. Jadi, di sini R-nya bisa rekan-rekan susun ya. R-nya ini adalah himpunan XY, X, Y dengan syarat 0 kurang dari Y kurang dari akar 9 min 4x kuadrat. Kemudian X-nya dari 0 kurang dari X kurang dari 3/2 di sini. Nah, tinggal kita tentukan batas ke dalam rumus volumenya ya, integralnya. Nah, Z-nya jangan lupa. Z-nya ini atapnya. Tadi jika rekan-rekan ingat kembali, atapnya tadi dipengaruhi oleh ini ya, bidang yang miring ini. Berarti dia tadi dipengaruhi oleh apa? Y sama dengan 3Z. Artinya rekan-rekan punya Z-nya ini adalah berapa? 1/3 Y ya. Nah, ini Z-nya. Sekarang kita susun ke dalam rumus volumenya. Jadi V-nya ini adalah 2 kali integral Z-nya tadi adalah 1/3 Y, dy-nya dy dx. dy-nya ini Y dulu ya, dari 0 sampai akar 9 min 4x kuadrat, kemudian X-nya 0 sampai 3/2. Nah, jadi urut ya, dy dulu karena ini yang di dalam batasnya Y, dx ini yang di luar batasnya X. Nah, ini tinggal kita integralkan sekarang. Ini menjadi 2 kali integral 0 sampai 3/2. Ini sepertiganya konstanta bisa keluar ya, 2/3. Nah, integralnya Y berarti setengah Y kuadrat. Nah, batasnya dari 0 sampai 9 min 4x kuadrat sekarang dx. Nah, kita substitusi 0 sampai 3/2. Ini yang di sini dulu kita substitusi masuk ke dalam Y kuadrat, berarti nanti kita bisa akarnya jadi hilang ya. Jadi di sini setengah 9 min 4x kuadrat. Kemudian 0 disubstitusi tetap 0 ya. Jadi setengah dikalikan 0 dx. Nah, ini jika rekan-rekan hitung, ini menjadi konstantanya saya bawa keluar lagi. Ini kita tarik keluar menjadi 1/3 integral 0 sampai 3/2, 9 ya itu ya. 9 min 4x kuadrat dx. Ini menjadi 1/3 dari 9/2 ya, x kuadrat. Salah, ini integralnya 9 kok ya. Integralnya 9 berarti 9x ya. Integralnya ini berarti 4/3 x pangkat 3 ya. Dari 0 sampai 3/2. Ini jika kita substitusi 9 kali 3/2 berarti 27/2 dikurangi 4/3. Nah, ini 9/2 pangkat 3, 3/2 pangkat 3 berarti 27/8 ya, 8. Nah, dikurangi 1/3 dari, nah, nolnya disubstitusi tetap 0 ya. Ini hasilnya akan menjadi
Berapa nih? Ini bisa jadi 9, ini bisa jadi 2. 27/2 dikurangi 9/2 berarti menjadi 1/3 dikali 18/2 ya. Ini hasilnya adalah 9, ini dengan ini hasilnya 3. Jadi volumenya di sini adalah, jadi volume benda yang terbentuk adalah 3 satuan volume. Hasil ini akan sama jika rekan-rekan bekerjanya menggunakan dx/dy. Tadi kan kita menggunakan dy/dx. Jika dx/dy nanti hati-hati, berarti batas-batas integrasi R ini juga akan berubah, terutama mungkin batas elipsnya ini nanti ya. Nah, silahkan nanti rekan-rekan bisa cek nanti.